Rusia dilaporkan mengamuk dan melakukan serangan ke ibu kota Kiev, Ukraina pada Jumat 20 Desember dengan menggunakan rudal balistik Iskander atau KN-23 dan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan militer Ukraina ke pabrik kimia Rusia yang ada di Rusia Selatan beberapa waktu lalu. Untuk pertama kalinya, Rusia meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM ke Ukraina pada Kamis 21 November 2024. Hal ini menandai eskalasi konflik terbaru sejak Ukraina menembakkan rudal jarak jauh yang dipasok barat ke wilayah Rusia. Menurut Angkatan Udara Ukraina, pasukan Rusia telah meluncurkan beberapa jenis rudal ke pusat kota Dnipro dan menargetkan infrastruktur penting. Seorang sumber mengonfirmasi serangan ini jadi yang pertama kalinya sejak Kremlin menginvasi Ukraina. Sumber itu juga mengatakan rudal yang dirancang membawa hulu ledak konvensional dan tidak membawa muatan nuklir. Saat dikonfirmasi apakah Moskwa menembakkan rudal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengaku bahwa dia tidak berhak memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Wilayah Dnipro, Sergei Lysak menyebut serangan Rusia telah merusak pusat rehabilitasi, beberapa rumah, dan sebuah perusahaan industri. Serangan itu mengakibatkan 2 orang terluka, yakni seorang pria berusia 57 tahun dan seorang wanita berusia 42 tahun. Perang Rusia-Ukraina kian memanas sejak Amerika Serikat memberikan izin untuk menggunakan rudal jarak jauh untuk menargetkan militer Rusia. Tak hanya itu, media Inggris melaporkan dari pihak Ukraina telah meluncurkan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris ke target di Rusia setelah mendapatkan lampu hijau dari London. Kemenhan Rusia mengatakan sistem pertahanan udaranya telah menjatuhkan 2 Storm Shadow tanpa merinci lokasi jatuhnya senjata itu. Rusia tengah menguji salah satu sistem rudal terbaru bernama Oreshnik. Dalam uji coba rudalnya, rudal balistik jarak menengah ini dilaporkan telah mengakibatkan fasilitas militer Ukraina di Dnipro hancur. Serangan itu terjadi setelah Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ATACMS Amerika Serikat dan Storm Shadow Inggris untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia beberapa hari lalu. Karena itulah Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut penggunaan Oreshnik dalam serangan itu merupakan respons Moskwa atas serangan rudal ATACMS sebelumnya. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Rudal yang menghantam Dnipro sendiri tidak memiliki hulu ledak nuklir, melainkan berisi muatan MIRV atau Multiple Independent Targetable Re-entry Vehicle. Lalu ada proyektil yang biasa memiliki hulu ledak dan dapat menyasar beberapa target berbeda secara independen. Penggunaan rudal berkemampuan nuklir ini juga diyakini sebagai pesan dari Rusia bahwa Moskwa bisa menggunakan senjata nuklirnya tanpa bisa dijegah oleh sistem pertahanan udara Ukraina atau Barat. Sebelumnya Putin telah memperingatkan bahwa penggunaan senjata-senjata Barat oleh Ukraina berarti partisipasi langsung aliansi militer NATO dalam perang Ukraina, yang berarti Rusia dapat membalas dengan menyerang negara NATO. Putin memperingatkan bahwa Rusia bisa melancarkan lebih banyak serangan dengan rudal baru ini, dan warga sipil di Ukraina dan negara-negara sekutunya yang menjadi sasaran akan diperingatkan sebelum serangan dilancarkan. Rusia bersumpah akan membalas Ukraina yang dituduhnya menembakkan rudal-rudal barat ke lapangan terbang militer di Rostov. Rabu 11 Desember 2024, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut, dalam serangan terbarunya Ukraina menembakkan 6 rudal ATACMS
ke lapangan terbang militer di kota pelabuhan Taganrog. Meski dari laporan tidak ada personel militer yang terluka, namun pecahan peluru yang jatuh disebut merusak kendaraan militer dan bangunan di sekitar lokasi kejadian. Kementerian Pertahanan Rusia pun bersumpah tidak akan berdiam diri atas serangan ini. Sedangkan AS, lewat Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh pada Rabu 11 Desember 2024 mengatakan, laporan intelijen menyebut adanya kemungkinan Rusia kembali menembakkan rudal Oreshniknya. Yeah, this was based on an intelligence assessment that it's possible that Russia could use this Oreshnik missile in the coming days. And so, they have used this type of capability before. I know you reported on it then. Again, I think the point of us getting out this information is to also ensure that, this is not going to be a silver bullet change to the battlefield. The war is going to continue and our support for Ukraine is going to continue. Ukraina pada Rabu 11 Desember 2024 menyerang Rusia dengan 6 rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS yang dipasok Amerika Serikat. ATACMS sendiri merupakan rudal yang dibuat oleh industri pertahanan AS Lockheed Martin dan memiliki jangkauan maksimal 300 km. Serangan ini dilaporkan telah menewaskan 1 orang dan membuat 7 lainnya luka-luka. Selain itu, menurut keterangan Kepala Pemerintahan Militer Kiev, Serhiy Popko, serangan ini juga telah menyebabkan kebakaran di beberapa bangunan sekitar. Menurut Popko, kebakaran juga terjadi di distrik Solomiansky, Shevchenkovsky, serta di lokasi konstruksi di distrik Dnipro. Media lokal Ukraina, Kiev Independent, melaporkan serangan Israel ini terjadi pada pukul 7 pagi waktu setempat. Kala itu, terdengar ledakan amat keras di Kiev dan asap mulai mengepul di seluruh penjuru kota. Serangan mendadak Israel ini sontak membuat Angkatan Udara Ukraina kaget. Rudal balistik dari utara, bunyi pernyataan Angkatan Udara Ukraina memperingatkan seluruh pasukan mereka lewat pesan telegram. Angkatan Udara Ukraina sebetulnya sudah memprediksi serangan ini. Mereka sudah mewanti-wanti bahwa akan ada jet tempur MiG-31 Rusia
yang bakal menembakkan rudal hipersonik ke Ukraina. Sebelum serangan ini, Ukraina sudah lebih dulu melancarkan serangan ke Rusia pada Rabu 18 Desember. Kala itu, pasukan Ukraina menyasar salah satu pabrik kimia terbesar di Rusia yang berada di Rusia Selatan. Pabrik tersebut dilaporkan memproduksi bahan bakar roket dan komponen amunisi serta bahan peledak untuk pasukan Rusia.